Pemirsa, militer Israel masih terus menggempur kota Gaza. Sedikitnya 123 orang meninggal dunia akibat serangan Zionis Israel dalam satu hari. Militer Israel masih terus membombardir kota Gaza, Palestina. Seperti yang terjadi di wilayah Deir al-Balah Rabu waktu setempat. Asap tebal mengepul usai serangan Israel yang diluncurkan ke wilayah itu. Serangan tersebut menyebabkan timbulnya korban tewas, terluka, dan hancurnya sejumlah bangunan. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat ada sebanyak 123 korban tewas dalam 24 jam terakhir akibat serangan Israel. Gempuran Israel kali ini membuat jumlah korban jiwa meningkat banyak dan bahkan yang terburuk dalam seminggu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diketahui menyerang Gaza dalam upaya mengambil alih Gaza. Ia menyerukan agar warga Palestina meninggalkan tanah Gaza. Berdasarkan pernyataan dari pejabat Israel, rencana Israel untuk mengambil alih kendali kota Gaza kemungkinan masih beberapa minggu lagi. Sepanjang gempuran Israel, Hamas dilaporkan mengadakan pembicaraan lanjutan dengan mediator Mesir terkait upaya gencatan senjata. Artinya, gencatan senjata masih mungkin terjadi meskipun perundingan masih tersendat dan konflik masih berkecamuk di Gaza. Pejuang Hamas menyerang sekumpulan tentara dan kendaraan militer Israel yang menyusup di wilayah timur Gaza. Selain itu, Hamas juga menyerang permukiman Israel di Nahal Oz dan Kafar Saat dengan roket. Brigade Al-Quds kembali beraksi melawan tentara Israel yang berada di jalur Gaza. Kali ini, para pejuang Hamas meluncurkan 2 roket andalannya yang menargetkan markas tentara Israel yang berada di kawasan permukiman Israel sekitar kota Gaza, yakni Nahal Oz dan Kfar Saad. Meski demikian, Israel mengklaim berhasil mencegat 2 roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Quds. Sementara itu, Brigade Al-Quds mengumumkan pasukannya telah berkoordinasi dengan Brigade Abu Ali Mustafa. Mereka menargetkan serangan terhadap sekumpulan tentara dan juga kendaraan militer Zionis Israel yang menyusup di wilayah timur Gaza. Serangan tersebut dilakukan dengan menggunakan peluru mortir. Di tengah krisis kelaparan, warga Gaza harus menghadapi resiko kematian akibat serangan tentara Israel di lokasi distribusi bantuan. Pemandangan menyedihkan terlihat saat seorang warga yang tengah mencari bantuan makanan justru kembali dengan menggendong jenazah seorang pria yang dibunuh tentara Israel di lokasi distribusi bantuan. Meski sudah dikecam dunia internasional, Israel terus menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai jebakan maut bagi warga Gaza yang kelaparan. Di lokasi berbeda nampak tank militer Israel mendekat ke arah kerumunan warga yang kelaparan dan tengah antri bantuan kemanusiaan di lokasi distribusi. Militer Israel tengah menyiapkan serangan yang lebih luas di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan warga Palestina untuk segera keluar meninggalkan kota Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan kembali untuk mengizinkan warga Palestina meninggalkan wilayah Gaza. Seruan tersebut disampaikan karena militernya sedang mempersiapkan serangan yang lebih luas di wilayah Gaza. Netanyahu menyampaikan untuk memberi warga Palestina kesempatan untuk meninggalkan zona pertempuran dan secara umum meninggalkan wilayah Gaza jika mereka mau. Di jalur Gaza, Israel selama bertahun-tahun telah mengontrol ketat perbatasan dan melarang banyak orang pergi. Sebelumnya, Netanyahu mengumumkan bahwa serangan militer terbaru terhadap jalur Gaza akan segera dimulai. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya berharap dapat menyelesaikan serangan terbaru ke jalur Gaza dengan cukup cepat. Netanyahu mengatakan dirinya tidak memiliki pilihan lain selain menyelesaikan pekerjaannya dan mengalahkan Hamas untuk membebaskan para sandera.
Israel pun telah berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas rencana Israel untuk menguasai sisa benteng Hamas di Gaza. Di tengah krisis kelaparan, Israel masih terus menggempur kota Gaza dan meminta agar warga mengungsi. Untuk membahas ini kami sudah terhubung dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Juno. Ya, Prof, tadi disebutkan berkali-kali bagaimana Benjamin Netanyahu membuat warga Gaza tadi kelaparan dan juga menyuruh agar mengosongkan Gaza dan keluar dari Gaza. Anda melihat tindakan ini begitu melenceng dari semangat awal yang katanya hanya untuk membebaskan sandera, Prof. Ya. Ya, memang sejak awal ketika Hamas melakukan serangan tanggal 7 Oktober 2023, awalnya memang Netanyahu melakukan serangan balasan sebagai hak katanya Israel untuk membela diri. Tetapi serangan itu sekarang sudah tidak proporsional lagi. Karena apa? Sekarang selain sandera diminta untuk dibebaskan, petinggi-petinggi Hamas harus dimatikan, katakanlah begitu. Dan yang ketiga, Gaza harus dikendalikan oleh Israel. Karena ini kesempatan bagi Netanyahu untuk bisa menguasai Israel, Gaza, sehingga apa? Di kemudian hari dari Gaza itu tidak akan ada serangan-serangan rudal dan lain sebagainya. Karena selama ini menurut Israel, serangan-serangan rudal dan lain sebagainya yang mengarah ke Israel itu berasal dari Gaza. Nah, memang Israel mencoba untuk menyelesaikan Iran karena rudal-rudal itu berasal juga dari Iran begitu. Nah, namun kemarin tidak berhasil. Nah, tapi sekarang yang hendak dilakukan oleh Netanyahu adalah menguasai Gaza, sehingga Gaza itu bisa ditanda kutip ya tepi baratkan. Jadi di Palestina itu ada tepi barat dan kemudian ada Gaza, di mana tepi barat itu memang secara efektif Israel bisa mempunyai cengkraman di sana. Segala sesuatu bisa dikendalikan oleh Israel. Namun demikian selama ini itu tidak terjadi di Gaza, dan ini sekarang kesempatan bagi Netanyahu untuk bisa mengambil alih Gaza. Dan kemudian nantinya siapapun yang jadi pemerintahan di sana adalah pemerintahan yang tunduk pada kehendak dari Israel. Oke, atau mungkin Prof, kalau analisa bigger plan, kalau kita lihat tadi hanya untuk tadi mengontrol Gaza, apakah mungkin akan nanti mengklaim dan juga menjadikan Gaza adalah part of Israel, Prof? Oh iya, kalau sekarang part of Israel sih tetap sudah. Oke. Kan rakyat Palestina itu diambil tanahnya oleh Israel. Dan yang diambil itu yang katakanlah sekarang ada di tepi barat dan di Gaza itu dianggap oleh Israel wilayah mereka, tapi punya otonomi khusus lah gitu ya. Namun demikian, kalau yang di tepi barat masih bisa dikendalikan. Jadi tentara di sana masih bisa efektif melakukan tindakan-tindakan terhadap rakyat Palestina yang ada di Gaza, tepi barat. Tetapi tidak di Gaza, artinya pengendalian efektif itu tidak ada di Gaza, meskipun itu diklaim oleh Israel sebagai wilayahnya. Maka kalau misalnya nanti ada two-state solution, itu nantinya Palestina itu harusnya terdiri dari Gaza dan tepi barat begitu. Jadi seperti itu. Jadi sekarang ini masalahnya kendali efektif itu tidak ada di Gaza oleh Israel. Oke, Prof, apa yang bisa dilakukan oleh dunia internasional melihat bahwa tadi ada upaya yang ya secara logika pun tidak akan pernah bisa kita terima ya, Prof, ketika ada satu wilayah diperlakukan seperti itu lalu akan diklaim. Apa yang bisa kita lakukan, Prof? Kalau kita melihat bagaimana Inggris dan Prancis juga katanya akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara nanti di September. Apakah ini juga akan mempengaruhi nanti posisi Palestina dalam misalnya akan ada two-state solution, Prof? Yang pasti adalah tiga hal yang harus dilakukan oleh masyarakat internasional. Pertama adalah menghentikan kekejaman Israel di Gaza. Yang kedua adalah menghentikan Netanyahu untuk menguasai Gaza secara efektif, ya. Dan terakhir adalah
memastikan bahwa rakyat Palestina yang ada di Gaza tidak keluar dari wilayahnya, karena permasalahan antara Israel dengan Palestina. Oke. Baik, Prof. Tidak keluar, tadi ini menarik, poin tidak keluar dari Gaza ini jadi pertanyaan kita semua, bagaimana ini kaitannya juga dengan ya kabarnya ada 2.000 warga Gaza yang akan ditampung di Indonesia di Pulau Galangan untuk diobati. Apakah ini juga suatu manuver yang mulia atau malah berbahaya? Kira-kira gimana, Prof? Masih bersama kami? Baik. Nampaknya pemirsa ada sedikit gangguan dengan audio dan visual kami bersama Prof. Hikmahanto, tapi poin-poin bagaimana dunia internasional harus bersikap, plus juga bahwa warga Gaza jangan meninggalkan wilayahnya karena ini bisa menjadi satu celah untuk Israel nantinya lebih masif lagi melakukan upayanya di Gaza. Oke. Prof. Hikmahanto. Prof. Ya, mohon maaf, ya, jadi Prof. Yang ingin saya sampaikan, izin, Prof. Yang tadi poin tidak keluar dari Gaza, sementara kita ada wacana 2.000 warga Gaza didatangkan di Indonesia untuk diobati. Apakah ini cita-cita yang mulia atau malah berbahaya, Prof? Menurut saya ini sangat berbahaya. Karena apa? Ini merupakan strategi dari Netanyahu untuk menunjukkan kepada dunia internasional muka kemanusiaannya, dengan harapan bahwa masyarakat di Palestina yang ada di Gaza itu diobati dan lain. Tapi tidak ada jaminan bahwa mereka setelah sembuh katakanlah untuk bisa kembali ke Gaza lagi. Belum lagi kalau misalnya 2.000 yang sakit, itu kan pendamping-pendampingnya akan ada berapa lagi? Ada 5 pendamping, mungkin ada 10.000 orang yang harus keluar dari Gaza. Itu dalam waktu misalnya 1 bulan ke depan, belum lagi 2 bulan ke depan. Lama-lama mungkin rakyat di Gaza itu semakin hilang, dan kemudian nanti Israel akan membuat pemukiman seperti yang ada di tepi barat. Tanah diambil oleh masyarakat Israel, dan kemudian mereka lah yang akan menjadi tanda kutip tuan tanah di Gaza, dan ini akan Oke, Prof. Ya, masalah okupasi Israel di seperti itu. Baik, Prof. Jadi memang ini plan tadi agak tricky ya, Prof. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan rencana-rencana tadi Israel, bagaimana mereka dengan semangat kemanusiaan tapi mengirim warga Gaza keluar dari Gaza. Baik, Prof, terima kasih banyak atas waktunya, walaupun ada sedikit trouble audionya, tapi kita dapat poin-poinnya. Semoga nanti kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia juga dipertimbangkan dengan bijaksana. Terima kasih, Prof. Salam sehat. Sementara itu pemirsa, pengiriman bantuan kemanusiaan melalui udara di sejumlah wilayah di Gaza, Palestina terus dilakukan. Total sebanyak 3.940 ton bantuan sudah diterjunkan ke Gaza. Uni Emirat Arab melaksanakan pengiriman bantuan kemanusiaan ke-70 melalui udara ke sejumlah wilayah di jalur Gaza pada hari Rabu waktu setempat, sebagai bagian dari kampanye burung kebaikan di bawah inisiatif Golden Night 3. Operasi tersebut dilakukan bekerja sama dengan Yordania dan dengan partisipasi Prancis, Jerman, Belgia, dan Italia. Bantuan tersebut dimuat ke dalam pesawat angkut militer, diikuti oleh penerjunan udara di berbagai wilayah Gaza, khususnya wilayah-wilayah yang sulit dijangkau via darat. Sejumlah warga sipil pun berbondong-bondong menuju ke tempat bantuan tersebut mendarat untuk mengambil pasokan bantuan. Mereka kemudian mengangkut bantuan itu menggunakan karung-karung. Diketahui pengiriman tersebut mencakup pasokan makanan penting yang disiapkan dengan dukungan dari organisasi dan lembaga amal Emirat untuk memenuhi kebutuhan penduduk di jalur Gaza. Bantuan udara ini menambah jumlah total bantuan yang dikirimkan melalui udara dalam operasi tersebut menjadi lebih dari 3.940 ton, termasuk makanan dan pasokan penting.
Bencana kelaparan telah terjadi di wilayah Gaza. Situasi ini pun diperparah dengan tindakan Israel yang melarang 430 jenis makanan masuk ke jalur Gaza. Sejumlah truk bantuan saat ini telah masuk ke Gaza sejak 27 Juli usai adanya tekanan publik internasional. Meski demikian, Israel hingga kini masih memblokir 430 jenis makanan masuk ke Gaza. Ratusan jenis makanan tersebut mulai dari daging beku, dari segala jenis, ikan beku, keju, produk susu, sayuran beku, dan juga buah-buahan. Israel juga masih memblokir ratusan barang lainnya yang dibutuhkan oleh warga yang kelaparan dan sakit. Pernyataan tersebut mengatakan pelonggaran akses bantuan sebagai yang diumumkan pada 27 Juli belum mencabut pembatasan luas terhadap makanan dan barang-barang penting lainnya. Israel juga telah secara langsung menargetkan sumber makanan dengan tidak hanya mencegah bantuan, tetapi juga dengan sengaja mengebom 44 bank makanan, menewaskan puluhan pekerja di dalamnya dan menargetkan 57 pusat distribusi makanan dengan pengeboman. Tindakan Israel ini semakin memperparah krisis kelaparan di Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan jumlah korban tewas akibat malnutrisi di tengah krisis pasokan pangan di Gaza telah meningkat menjadi 227 orang, di mana 103 diantaranya merupakan anak-anak. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.